Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Kali ini masih bersama saya Idris Firmansyah dalam segmen berbincang dengan narasumber. Kali ini narasumber kita adalah seorang dosen, seorang pegiat alam juga, dan tentunya beliau ini mempunyai perkumpulan atau wadah, namanya itu Mountaineering Study Club, seperti itu, yang bergerak dalam pembinaan dan pembelajaran tentang dunia alam, kemudian ya lebih bagaimana cara kita menghargai alam, seperti itu. Bagaimanakah kisah keseruan pengalaman dari Pak Saiful ini dengan berbagai pengalaman mistisnya? Tetap saksikan Kembara Sunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saiful. Iya, apa kesibukannya hari ini? Ya, dalam waktu selama pandemi ini kesibukan saya ya riset penelitian ya. Kebetulan profesinya dengan dosen ya? Iya, kemarin dosen, sekarang jadi ahli riset. Dosen juga pegiat alam. Iya. Seperti itu. Mulai dari masa muda sampai dengan sekarang. Iya. Kira-kira ada cerita yang menarik nggak buat dibagikan ke kita, Sobat Kembara Sunyi ini? Iya, sebenarnya kegiatan alam itu kalau grup saya namanya kan Mountaineering Study Club. Jadi bukan pecinta alam ya, tapi memang arahnya ke study. Jadi kegiatannya ini adalah belajar tentang nilai-nilai, living value education. Jadi arahnya ke nilai-nilai hidup. Jadi kita memang fokus untuk belajar tentang nilai-nilai kepercayaan diri, keberanian, terus kebersamaan, daya juang, adversity quotient, itu daya juang, terus kemudian manajemen ini yang penting terutama untuk teman-teman pemula. Di grup ini saya selalu kalau ada kegiatan naik gunung mendelegasikan ke yang paling muda untuk belajar memanage jadi EO untuk mulai melakukan perencanaan proses kegiatan pendakian sampai selesai. Gunung yang paling berkesan dan mempunyai pengalaman mistis yang pernah Pak Saiful alami itu di mana? Kalau yang banyak kejadian-kejadian mistis itu sebenarnya hampir setiap gunung itu ada. Yang paling banter itu Gunung Slamet. Lawu itu katanya mistis, tapi saya belum pernah mengalami kejadian langsung ya. Kemudian Gunung Wilis, Argopuro, sama Raung yang via Sumberwingin. Kalau yang Kalibaru enggak. Jadi nuansa mistisnya relatif ramah di sana. Kalau yang Sumberwingin ini tidak mematikan tapi menakutkan gitu loh. Arjuna juga ada beberapa pengalaman mistis, itu ada. Kayaknya menarik ya Arjuna mungkin ya. Iya. Dulu mungkin masa muda naik ke Arjuna. Apa pengalaman yang dari Arjuna? Nah, saya pertama kali naik Arjuna itu tidak ada masalah ya. Sekitar tahun 94 awal tidak ada masalah naik situ rame-rame bareng dengan teman. Yang kedua kalinya ini baru ada masalah. Saya naik masih di tahun yang sama 94 lewat jalur Tretes, belakangnya Hotel Surya. Waktu itu kepala bagian Simaksi, bagian perizinan masuk wilayah konservasi itu namanya Pak Sitompul, sekarang sudah
meninggal beliau anaknya, tapi tempatnya masih tetap tempat perizinannya di situ, itu rumahnya Pak Sitompul. Perizinan habis izin di situ, jalurnya masih sama yang sekarang dilewati hardtop itu, hardtop yang untuk ngambil belerang. Dulu tidak ada jalan itu, jadi waktu naik dari perizinan ke pos 1 itu pet bocor, sekarang warung ya. Dulu masih ilalang, kalau pas musim hujan itu jarang karena ada pendaki, biasanya musim kemarau. Nah, sepi pendaki, kemudian kita ndaki, itu ilalangnya tinggi-tinggi 2 meter. Kalau lewat situ masih berat medannya. Saya kalau ndaki kan biasa sore ya, berangkat kalau ke Arjuna itu sore, nanti sampai di pet bocor itu sekitar jam 7 mendirikan tenda, memang untuk pemanasan aja, naik berapa jam, sengaja nggak langsung trek kayak pecinta alam, enggak, memang nyantai, niatnya belajar, campur gaya tadi, campur sombong tadi. Nah, dari pet bocor besok bangun pagi habis sarapan juga nyantai, baru naik sampai ke pondokan. Lek kuat, kalau enggak kuat ya biasanya berhenti di kop-kopan. Itu pun nyantai banget karena nggak ada beban, nggak ada yang ngobrak, sering sendiri. Kalaupun dengan teman, biasanya teman saya Weli namanya, sekarang di Jakarta, itu juga punya karakter yang sama, karakter ngeslow nyuante di kop-kopan, dari kop-kopan ke pondokan. Nah, kejadian yang mistis ini waktu di pondokan ini, waktu itu pondokan masih bentuknya kayak bangunan Vietcong. Teman-teman saya kalau bilang sarangnya Vietcong, bentuknya masih kayak tenda pramuka begini nih. Sekarang kan sudah bangunan-bangunan gitu ya, bagus ya. Nah, di pondokan itu kami paginya naik ke Puncak Welirang. Di Puncak Welirang terus trek sampai di Puncak Welirang sekitar jam 11 siang. Enggak sampai jam 10 ya, jam 10 siang. Kemudian jalan lewat Gunung Kembar itu, motong jalur ya, langsung ke Arjuna. Nah, ini celakanya karena enggak punya bekal pengetahuan kayak pecinta alam ya, persediaan airnya ini terbatas kami. Jadi sampai di puncak Arjuna habis air itu, belum sampai Arjuna sudah habis. Nah, sampai di Arjuna itu sekitar jam 4 sore. Nah, kami lewat situ karena ada 2 orang itu dari, kalau tidak salah dari Malang, Mahapena atau apa gitu nama grupnya itu pernah lewat jalur situ. Jadi kita ngikutin kami berempat ya. Saya, Zamroni, Weli, yang satu Seli, cewek gitu. Nah, sampai di Arjuna kami turun. Di sana dikasih tahu, teman-teman pecinta alam tadi kan tahu kalau kita ini pemula ya. Pemula untuk di gunung itu pemula. Itu dibilangin usahakan sebelum lepas maghrib sudah melewati pasar setan. Nah, pasar setan itu dekat dengan Lembah Kidang, itu tempatnya air terakhir kalau lewat jalur situ ya. Nah, nanti ketika turun itu ada batu 4. Saya pernah dengar dari beberapa teman yang pernah mendaki Arjuna tentang batu 4 itu, katanya dulu itu adalah tempat duduk yang digunakan pertemuan raja-raja. Legendanya gitu, sumbernya dari mana, raja siapa juga tidak tahu saya. Nah, itu akhirnya saat turun itu sebenarnya di belakang saya masih ada 2 orang. 2 orang yang dari Mahapena tadi di depan, kemudian teman saya Weli di depan, baru saya, di belakang masih ada Roni sama Seli. Nah, waktu lewat situ situasinya ini beda, hutannya habis terbakar. Jadi kayu-kayu itu sudah jadi areng semua, jadi kelihatan terang gitu, hutan habis terbakar. Sepanjang jalan saya beberapa kali melihat kerangka binatang, entah rusa, entah apa, mati.
Nah, di beberapa tempat juga kelihatan bongkahan tumpukan batu, kayaknya bekas candi ya. Ya memang saat saya di Surabaya membaca koran, sempat ada berita saat Gunung Arjuna terbakar, 120 hektar hutan terbakar, ditemukan banyak peninggalan-peninggalan candi-candi. Jadi yang saya lihat waktu itu ya berarti benar, karena koran ngomongnya begitu. Itu. Nah, saat turun itu tadi melewati batu kan, tidak ada pesan apa-apa tentang batu itu dari teman-teman, hanya disarankan agar segera melintasi dan segera melewati Pasar Demit sebelum matahari tenggelam. Paling lambat, paling enggak jam 7 sudah harus keluar dari kawasan itu. Kalau berdasarkan perhitungan waktu tidak mungkin lah, kecuali lari turunnya. Nah, waktu itu memang jalannya jalan cepat, karena jalannya turun datar, nggak banyak ya. Cuman saat setelah melintasi batu itu, saya sempat berhenti karena di belakang saya juga masih ada teman teriak, masih disauti, "Woi, yo," disauti ya. Saya kencing di belakang batu itu, kencing. Setelah itu lanjut nunggu temen, jalan pelan-pelan. Nah, tiba-tiba kabut itu turun dan sangat gelap. Saya teriak kenceng, nggak ada yang nyauti. Teriak kenceng, nggak ada yang nyauti. Sudah, saya turun aja terus. Tapi jalan pelan-pelan, soalnya saya masih yakin temanku di belakang, 2 orang tadi. Aku jalannya pelan-pelan, nge-slow. Kok nggak lewat-lewat. Setelah kira-kira 1 jam, saya balik di batu tempat saya kencing tadi. Loh, kok di sini lagi? Lah, ini aneh. Berarti saya memutar, menemukan jalan, kemudian kembali ke situ. Tapi kok nggak terasa naiknya? Padahal dari batu itu tadi jalannya sempat turun, landai, turun lagi, landai lagi. Nggak terasa naik kok di situ lagi. Nah, ini waduh, sialan. Saya lihat langit sudah sangat gelap, kabut. Saya masih bawa senter ya, cuman nggak bawa makanan. Di tas hanya ada Indomie itu tugel separuh ya, nggak bawa korek, bawa rokok, air juga nggak ada, habis. Cuman beberapa saat sempat hujan sebentar, itu jas hujan sempat tak pakai ini nampung air nggak banyak. Jadi baju saya ini kotor, jaket juga kotor, kena pohon yang hangus. Nah, setelah itu saya berhenti sejenak. Setelah berhenti sejenak sekitar 5 menit, saya lanjut jalan, turun lagi. Saya putuskan tetap untuk turun, biarinlah, masih ada senter gitu. Nah, turun itu kira-kira jalan sekitar setengah jam, kembali lagi di batu-batu itu, dan senter saya mati sudah. Tidak ada pencahayaan, tidak mungkin turun. Cuman beberapa saat ya, karena ingat pesan agar saya tidak di batu-batu itu, saya bergeser turun, berusaha untuk turun sambil ngotak-ngatik senternya bisa nyala mati, ya kira-kira jaraknya dengan batu perjalanan sekitar 10 menitan. Setelah itu benar-benar mati. Saya berhenti di antara pohon-pohon yang terbakar itu. Sudah, nggak ada yang bisa saya lakukan kecuali menunggu pagi. Jas hujan saya buka lagi, mau saya pakai untuk nutupi badan agar nggak kehujanan dan nggak kena dingin, mengurangi dingin angin ya, sambil bersandar di pohon itu. Tapi nggak lama kemudian dengar suara orang jalan, pikir saya salah satu teman saya di sana. Ternyata bener ada cewek jalan, ya masih pakai baju rapi, baju flanel kotak-kotak itu, ya pakai karier kecil, turun dengan lenggang-lenggang kangkungnya, nyala, kelihatan senternya nyala. Saya teriakin, woi, dia nyaut, ya, loh, kok di sini mas, ayo turun. Gelap mbak, senter saya mati, apa hafal jalannya, ikuti saya saja, dia bilang gitu. Ikuti saya saja, saya ikuti di belakangnya, jaraknya sekitar 2 meteran lah jarak saya.
Nah, ada jalan tikungan, dia belok, saya ngejar belok, sudah tidak ada orang itu. Nanti bukan orang. Lah itu yang saya tidak tahu. Dia tidak ada, tapi di tikungan itu saya melihat cahaya-cahaya dari jauh. Dan jalan ini rasanya kelihatan karena bintang ya waktu itu ya, bintang waktu itu mulai terang. Waktu jalan munduti dia, kira-kira jalan sekitar 5 menitan lah. 5 menit jalan, itu langit mulai terang. Jadi saat dia belok hilang, saya bisa melihat jalan. Lah masuk itu saya sudah masuk kampung. Entah kampung apa itu. Ya suasananya mirip kampung begini, ini sudah mirip kampung. Cuman bangunan-bangunannya masih bangunan desa ya, kayak bangunan desa di Trenggalek Ponorogo, zaman-zaman dulu tahun 80-an itu ya. Masih bentuknya joglo. Rumah itu saya kan sempat masuk ya di rumah joglo ini, teras, terus ruang tamu, kamarnya 3, 1, 2, 3 gini, modelnya begitu. Dapur itu di samping rumah, tapi di luar rumah utama, rata-rata begitu bangunannya. Nah, terus sebelah sini itu biasanya dipakai gudang. Nah, masuk di salah satu joglo itu, yang saya waktu itu saya yakin karena rumahnya paling besar, tak anggap ini paling sesepuh desa. Di sana rame orang-orang, cuman setiap orang yang saya tanya tidak satu pun menjawab, hanya tersenyum melihat dan pergi, senyum melihat dan pergi. Karena kondisi lelah, waktu itu masih malam ya, saya putuskan untuk di sini saja istirahat. Saya merasa aman di sini daripada di hutan tadi, dan di sini tidak terasa dingin gitu, nggak terasa dingin, seger. Malam itu kira-kira kalau perkiraan saya enggak sempat lihat jam sih waktu itu ya. Cuman kalau perkiraanku sekitar jam 9 jam 10 malam itu dengar suara kayak tayub gitu, tayub. Tayub. Saya jalan, saya ikuti. Ya banyak orang lewat gitu, ada 2 lewat. Berapa lama kemudian lewat lagi. Tak ikuti, ternyata dekat ada tayub. Tayubnya tidak di panggung tapi di semacam lapangan, di lapangan di tanah ini ada banyak orang duduk di situ. Ya saya nonton aja, nonton tayub. Khas bau kemenyan, bau semerbak gitu. Sudah di situ nonton tayub. Tidak tahunya sudah pagi. Jadi saya putuskan istirahat, ngantuk ya, mataku berair. Kok rasanya lihat langit kok merah-merah ini, sebentar lagi subuh, tapi tidak ada adzan subuh. Saya kembali ke tempatnya joglo tadi. Di depan joglo itu ada amben dari bambu. Saya tidur di situ. Saya sempat lihat matahari mulai kelihatan terbit, saya tidur. Nah, saya bangun, perkiraan saya ya sekitar jam 11-an, karena berdiri gini kan matahari, bayanganku kan masih ada ya, geser. Saya lupa kalau saya ini sedang daki gunung gitu loh. Lupa. Jadi bangun jam segituan, toleh, nanya orang, nggak ada yang jawab. Si pemilik rumah tadi ngasih makan, disediakan makan di dekat situ. Ya ada buah, ada ayam panggang. Ya saya makan. Tapi tak tanya, nggak ada yang bisa ngomong. Tapi di antara mereka itu ngobrol dengan bahasa Jawa biasa lah, enggak Jawa Purwo, juga enggak Jawa Baru. Yang saya ngerti dan saya bisa ngomong loh. Tapi ketika saya ngomong dia hanya dilihat, senyum, enggak pernah jawab. Mereka saling berkomunikasi. Kayak ngasih makan, Kinder, makannya. Ketika tak tanya, diem sudah, hanya senyum pergi, gitu aja. Nah akhirnya ya saya makan, siang itu makan, sore makan, sampai malam, berarti 2 malam ya di situ ya, 2 malam. Lah di malam hari itulah saya sadar kalau saya itu sedang naik gunung. Dan saya tidak nyaman, sangat tidak nyaman. Orang di sini tidak ada yang mau diajak bicara. Ini yang membuat saya sadar, gak mau diajak bicara. Dan sore sebelum malam itu suasana kampung itu sangat sepi, sangat sepi, seperti kampung mati. Tidak ada suara apapun.
bahkan suara serangga pun nggak ada. Kayak tadi pagi itu ada, sekarang nggak ada, sama sekali nggak ada. Sangat seperti kampung mati loh, pemukiman ada kosong. Nah, akhirnya saya ingat kalau saya itu sedang mendaki gunung dan harus turun. Ini secara naluri bagaimana saya harus menyelamatkan diri saya dari perkampungan yang saya tidak kenal ini. Saya tiba-tiba ingat bahwa saya tadi sedang turun dari Gunung Arjuna, belum sampai di Lembah Kidang. Tuh, saya makan sejumput tanah kecil ya segini, tak makan dengan keyakinanku. Campur waktu itu masih masih dekat dengan Torekot ya. Saya kan SMA tahun 89 sampai tahun 93 masih aktif di Torekot ya. Tadi kental banget neng getih ku Torekot Kodriawan Aksabandia Tasikmalaya Abah Hanom. Wong aku iki muridnya Abah Hanom. Sik gaya-gayaku ngono ya. Ya sudah, makan tanah, pamit lah. Diem aja, seolah-olah ada yang menunjukkan, pergi ke sana, kemana? Kedua pohon itu. Jadi ada dua pohon itu gede, jajar gini ya. Pohonnya tinggi, kayak neng film Avatar itu loh, film Avatar sing bukan Avatar bukan sing yang di antariksa itu loh. Nah itu pohonnya tinggi itu. Saya mendekati pohon itu dan tiba-tiba setelah lewat pohon itu saya kembali dekat batu-batu tadi sudah, dan itu jam 3 pagi. Jamku nyala lagi. Selama di rumah di kampung tadi jamku mati. Kompas itu nggak bisa muter gitu terus. Jam juga mati. Lah saat melewati pohon, saya sudah berada jaraknya sekitar 20 meteran dari batu-batu itu. Lihat batu kelihatan. Loh, batu tadi senterku nyala juga sudah. Jam 3 pagi. Ya seketika antara kaget, bingung, seneng campur jadi satu. Nah, akhirnya saya putuskan untuk jalan. Di situ itu rasanya terang semua. Saya tahu jalan turun itu tahu. Saya harus ke sana. Terang rasanya. Wong ada bekas tanda panah puncak Arjuna, arahnya ke sana. Itu tempelannya Mahapala ya. Yang di pohon yang terbakar itu masih ada platnya, itu ada. Berarti saya kan ke sana, arah sebaliknya. Lihat itu saya. Nah, akhirnya saya putuskan untuk turun. Nah, pada saat turun itu tiba-tiba mati lagi senter. Ini sudah hampir pagi, sekitar jam 3, paling waktu itu sekitar jam 3:15. Nah tiba-tiba juga kabut. Setelah kabut angin, saya merasa sangat kedinginan. Di dalam pikiranku ini mati ini, mati. Di dalam pikiranku cuma begitu. Akhirnya saya putuskan untuk ya sudah nunggu pagi aja, nggak lama, daripada beresiko. Jalannya sudah mulai gelap, gak kelihatan, kabutnya nemen ya, gak kelihatan. Nah ternyata ada sosok wanita yang kemungkinan ya penghuni kampung itu ngejar. Saya apalnya dari pakaian, kalau dari wajahnya nggak apal. Wanita itu menggunakan pakaian yang sama dengan orang-orang kampung tempat saya tadi. Itu datang itu kayak dari atas puncak itu loh, dari dataran tinggi yang tempatnya batu-batu, turun itu buanter cepet sekali benturnya. Saya nggak ngelihat jalannya, nggak lihat, cuman taunya gerakannya cepat gitu loh. Ini dek jantung. Wah ini ada yang nggak beres ini. Kayaknya ini marah. Untuk pikiranku prasangka buruk melulu. Nah, nggak ada pilihan kayaknya saya dikejar. Di pikiranku mati. Nggak ada yang bisa saya lakukan kecuali satu, ngelawan. Saya ngambil pisau dari tas, tak ambil,
tak letakkan di samping ini semua. Loh, lah kok terus mendekat? Iya. Saya mencoba ramah ya, teriak assalamualaikum, gak dijawab. Assalamualaikum, gak dijawab. Sampai 3 kali gak dijawab, terus mendekat. Sampai jaraknya dekat dengan saya ini kira-kira 30 cm, segini ini jaraknya. Wajahnya wajah perempuan. Sudah, saya narik peso tak taruh di tangan, ancang-ancang sampai dia melakukan gerakan ya ngelawan saya. Apakah dia bisa dibunuh, ditusuk? Ya mungkin nggak bisa, mungkin juga makhluk halus ya. Cuman yang penting ngelawan gitu, penting ngelawannya lahir batin nih soalnya. Iya, ngelawan fisik, ya ngelawan secara batin. Sebisa-bisanya saya berdoa, sebisa-bisanya. Nah, semakin dekat. Ini dia tidak melakukan gerakan apapun, hanya berdiri di depan saya, berdiri aja. Berdiri. Kemudian tersenyum. Ini makhluk salah konstruksi. Makhluk salah konstruksi, bentuk giginya ini normal tapi nggak teratur ya giginya. Terus yang bawah sini ini memanjang segini. Iya, gini. Kayak taring tapi satu gini loh. Iya, gini. Ini tersenyum ya. Tersenyum. Matanya juga ada hitamnya juga sih. Ya kayak manusia utuh gitu loh. Ini nggak ngapa-ngapain juga, tapi di depan saya nggak pernah nggak bergerak. Aku juga megang peso ini jaga-jaga wis sambil mengucap terus sampai akhirnya aku putuskan saya harus tenang. Doa talqin yang diajarkan waktu di torekot mulai tak unekno, mulai tenang wis. Lah saat tenang itu aku pasrah. Kalau memang saya akan jadi korban mati di sini ya sudah pasrah. Tapi saya harus tetap melawan ketika diserang. Nah, setelah itu aku mulai sangat tenang. Nah, nggak terasa sekelebat kayak seperti kakek saya. Itu bawa ranting ya, kayak rantingnya bambu itu, carang ya. Tiba-tiba berhenti di antara saya dengan dia, ini jaraknya sekitar segini ya, 30 sentian lah segini. Nah itu berhenti di samping kanan saya, itu rantingnya dikenakan badannya, disuruh mundur terus dipukul-pukul kakinya, des, itu langsung melesat pergi. Nah si kakek tua ini mirip kakekku, dia menoleh ke saya, senyum, setelah itu pergi. Namanya lego campur apa langsung lemes gitu. Setelah ini pergi langsung lemes. Pesonya tak masukkan ke tanah, lemes, duduk sesaat itu. Lihat langit, pelan-pelan kabut itu mulai hilang. Langit mulai kelihatan merah. Ini subuh sudah. Ya sudah diam aja, tak tunggu beberapa saat. Tapi naluri saya merasa saya harus pergi dari sini, tidak boleh di sini. Besok saya masukkan lagi, tas tak bawa, senter tak cetek-cetek, tak puter-puter, akhirnya nyala. Tapi waktu itu memang sudah terang. Untuk lihat jalan memang masih butuh senter jam segitu. Cuman langit sudah kelihatan terang, masih butuh senter ya. Akhirnya saya jalan, ternyata nggak jauh itu lihat ada tenda, kelip-kelip tenda. Saya sapa orang di tenda, ada yang di luar tenda kan ada 1 orang. Ternyata di dalam tenda itu ada 4 orang. Dari mana ya waktu itu? Bukan dari Surabaya. Saya sapa, direspon, loh, aku dilayani neng kono. Jadi dia dipeseni teman-teman di pondokan, kalau ketemu pendaki yang di atas tolong dibantu, soalnya di bawah itu beberapa teman sudah ngontak SAR. Di pondokan itu waktu itu ramai, banyak kelompok-kelompok pecinta alam yang ngecamp di sana 2 malam yang lalu. Jadi waktu saya tidak kembali itu sudah diberitakan ramai, bahkan beberapa orang sudah ngontak pakai HT ke pos base camp. Nah,
Saya nyampe di tenda, dikasih makan sama teman-teman pecinta alam. Terus saya tanya, di mana jalan ke pondokan? Lah itu dekat situ. Ya Allah. Ternyata tempatku hilang dengan pondokan ini dekat. Itu. Jadi nyampe naik kan jalannya dari Lembah Kidang, naik, turun kan pondokan. Itu teman-teman lihat saya, lah itu anaknya datang itu. Teman-teman sampai ini sudah kontak SAR ya? Iya, cuman waktu itu ditahan nunggu sampai berapa jam lagi kalau enggak ada kabar. Semua teman-teman pecinta alam yang di situ akan nyari dulu sebelum SAR, akan berusaha nyari dulu. Berarti kesimpulannya sampean itu di kampung itu udah berapa lama? 2 malam. 2 malam. Lah hilangnya hanya 1 malam, sekitar 1 malaman, 1 malam. Jadi malam itu kan tidak pulang, besoknya berarti kan memang malam itu kan malam turun ya, nggak dihitung ya, besoknya 1 malam, tapi di sana 2 malam. Berarti lebih panjang di. Iya, kayaknya waktunya selesainya sekitar 2 hari dengan waktu nyata. Sana lebih cepat, rasanya begitu. Jadi makanya pihak SAR tidak akan mencari sampai 24 jam. Bukan 24 jam. SAR aturannya 3-4 hari lah survival. Dia kan mesti nanya dia bawa apa saja. Informasi teman-teman kan jelas, kehabisan air, makanan tidak bawa. Jadi diperkirakan sekian hari kemampuan daya tahannya. Dengan situasi kayak begini, kemampuan bertahan masih bisa sampai besok gitu loh. Masih bisa keluar itu. Nah setelah ketemu ya teman-teman saya kan sebagian ada yang tahu ya kebiasaan saya, latar belakang saya pernah lagu di Purwo, juga ikut torekot, nyantai-nyantai, ada yang nyantai-nyantai, biarin aja sebentar lagi balik nggak usah dicari, bakarin dupo aja, ada yang begitu. Teman saya Weli itu kan orang Cina, yakin betul sampai ngobongi dupo, bakar dupa. Yang lainnya panik, yang hubungi teman-teman pecinta alam yang ada di situ waktu itu, yang ngecamp di situ. Itu ceritanya. Itu cerita yang dari Cina ya? Iya. Sampai dibawa ke perkampungan itu. Iya. Aku ada yang menarik lagi ketika dulu sampai tadi sampai bercerita tentang Raung. Raung ini masih minim sekali sih teman-teman yang ingin bercerita. Di Raung ini orang beberapa kali ya pendaki itu, terutama yang solo ya, pendaki sendiri, solo hiking, itu hampir punya pengalaman yang nyaris sama terhadap peristiwa-peristiwa di sana. Ditunjukkan sebuah kejadian di masa lalu, seolah-olah begitu. Jadi saya pernah cerita tentang pengalaman di Raung dengan beberapa teman pecinta alam. Ada yang pernah ngalami nyaris serupa. Terus ketika saya ceritakan di base camp, saya lupa namanya base campnya waktu itu Pak siapa ya, di daerah jauh jaraknya dari base camp ke pos motor itu jauh, kalau lewat Sumber Beringin, saya lupa namanya. Itu beliau menceritakan hal yang sama, bahwa beberapa pendaki bahkan juga penduduk yang pernah ke Raung lewat situ mau nyari sesuatu, entah nyari pusaka, nyari apa, itu mengalami kejadian yang sama dengan yang saya ceritakan. Gimana awal mulanya? Nah, jadi dari base camp ke Pondok Motor itu perjalanan Sumber Beringin. Nah, itu tahun 99. Itu kira-kira perjalanannya 2 jam. Kalau saya waktu itu ya selisih kira-kira 4 jam dengan rombongan pendaki. Jadi sebelum saya itu ada pendaki rombongan dari Bekasi kalau tidak salah, itu 6 orang. Ya lewat situ itu naik pickup, dibawa pickup. Jadi saya nyampe sana mau berangkat itu selisih DE sudah berangkat duluan, jam 8 pagi mereka berangkat dari base camp. Saya berangkat sekitar jam 11 kalau nggak salah. Sendirian. Saya solo hiking. Sampai di Pondok Motor itu enggak ada, mereka sudah jalan
pondok motor ke pondok mayit, dari pondok motor ke pondok mayit. Ini ada kejadian yang janggal. Saya ini bau masakan kayak kalau pas lagi musim apa namanya Idul Adha itu bau bakar sate, bakar bumbu sate, itu bau masakan. Sampai di pondok mayit. Nah, dari pondok mayit itu beberapa kali lihat takir. Takir itu semacam sesaji yang kecil, isinya nasi kuning, nasi putih, ada kembang-kembang kantil, terus ada daging tapi bukan buah-buahan, daging di atasnya. Sempat tak deketin, tak lihat gini ya, ada sesuatu yang aneh gitu loh di makanan itu. Kalau nginget tuh rasanya munek-munek, udah muntah. Ya sudah saya lewati. Beberapa kali lihat di pohon, di bawah pohon ada itu. Tiga kali kalau tidak salah. Itu menuju ke pondok mayit. Nah, dari pondok mayit saya istirahat, makan. Setelah itu sekitar jam 2:30 ya, sebelum asar itu lapar. Saya lapar, mengeluarkan bekal, makan roti sama selai, terus bikin kopi sama bikin indomie. Agak nyantai saya. Pikiran saya nanti jam 3:30 lah, tak istirahat 1 jam, 3:30 jalan pelan-pelan aja, ada tanah lapang, saya akan buka camp, nggak perlu nunggu pos berikutnya. Di pikiran saya begitu, slow pokoknya. Nah, habis makan tiba-tiba kabut, gelap banget. Tapi ya masih jam segitulah, sekitar jam 3-an, belum 3:30, jam 3:10, 3:15. Nyantai duduk itu, tiba-tiba rasanya ngantuk banget, terus di ubun-ubun saya itu jantung ini detaknya pindah di sini rasanya, jedut kan. Tidur kan begini di pohonnya, sandar di pohon, tasnya tak taruh, karier tak sandarkan, tak buat baring, tanganku gini loh, denyut jantung kok rasanya di sini, agak pusing-pusing sedikit itu. Apa di pikiranku, apa ini mau mati? Apa ini mau mati? Oh, di pikiran ini sini mati melulu, mati doi. Diem aja. Nah, ini tiba ngantuk banget ini. Berarti ini situasinya antara sadar dan tidak sadar, antara ngantuk dan berusaha untuk sadar. Soalnya kabut ya gelap sekali, kalau mau jalan ya beresiko. Ya rem-rem gini. Nah, ini antara sadar dan tidak. Saya merasa bau ini ada yang megang, kayak ada suara jelas itu, ngger. Saya noleh, lah orangnya noleh ke saya juga. Dia berdiri, aku duduk, kakiku tak luruskan, sandar. Nah, ini pria tua, pakaiannya kayak pendeta Hindu, pendeta Hindu, pakaian putih itu, enggak yang oranye itu, enggak yang putih itu, diputer-puter kayak naik haji apa pakaiannya ihram kayak gitu, itu diputer-puter, rambutnya panjang itu digoncet di atas, jalannya terasa sangat ringan gitu deh. Saya diajak ikuti saya, tapi jangan bertanya apapun, kamu lihat saja. Dia ngomong begitu itu suaranya jelas tapi bibirnya diem gini loh. Tapi kayak saya mendengarkan suara itu, tapi dia enggak terlihat berucap. Ya seperti terbius gitu, tak ikuti. Jalan turun, kira-kira kemiringan tempat turun itu 80 derajat ya. Itu jauh, jaraknya sekitar 3-4 meter lah turun gitu, menurun jalan, miring tapi. Berhenti di situ. Saya melihat kampung itu
tertata rapi, ada rumah-rumah itu berbentuk L. Jadi rumah, depan ini lapangan, ada altar pun dan berundak itu susunannya 4. 1, 2, 3, 4. Yang paling atas itu kecil, yang paling bawah sama nomor 2 itu lebar, panjang-panjang. Jadi ukuran orang tidur ini baring bisa di situ. Baring ke sini bisa. Nah, rumah ini berjajar, kemudian ini kosong, ini kayak semacam ada kandang, terus ini rumah lagi. Nah, di altar itu ada yang bagian atas itu ada kayak tumpeng, ada nasi, ada kembang-kembang. Di 4 sudutnya ini ada semacam pembakaran kemenyan itu. 4 ini nyala. Terus ada pemuka agama, kayaknya sesepuh ya, pimpinannya. Itu di situ berdoa. Nah, dia berdoa, tiba-tiba langit itu kayak berdengung. Itu langit itu merah. Terus apa ya, kayak senja, kayak langit senja, tapi ini di atas. Senja kan di barat ya, ini di atas. Suaranya berdengung. Nah, kemudian tidak lama itu ada perempuan telanjang, 4 orang diseret, ditaruh di altar yang paling bawah. 4 ini, gorok langsung dipotong kepalanya dipotong, putus, ditaruh di tumpeng. 4 ini menghadap keluar semua wajahnya. Ya sudah, ini darah tok mengalir, dibiarkan di situ sudah, tubuhnya nggak dibawa kemana-mana. Nah, kemudian berdoa lagi, sudah nggak lama lagi saya kok melihat ini ya, rumah kan L gini ya, rumah di sini kayak semacam kandang, itu kok bisa ngelihat itu jelas. Di situ ternyata ada banyak orang, semuanya telanjang. Jadi bukan hewan. Bukan, telanjang semua, laki perempuan di situ. Kemudian beberapa orang diambil, sekitar 4 orang lagi ya, itu dipotong di situ. Potong putus ditaruh di situ lagi, di altar yang berikutnya. Dua diputus. Sisanya itu dikumpulkan. Nah, di lapangan ini ada kayu bakar yang sudah disiapkan. Dikumpulkan di situ, diikat. Orang-orang bersorak-sorak. Ini pendeta ini baca mantra lagi. Kayak baca mantra, langit itu berdengung. Kok seperti apa ya, suara mantra itu keras, jelas, tapi saya tidak ngerti. Nah, orang-orang di sini dibakar semua hidup-hidup. Semuanya dibakar hidup-hidup. Nah, setelah selesai api mati, mayat-mayat itu diseret sama perempuan-perempuan itu. Perempuan-perempuan penduduk yang ada di situ ya, langsung dibersihkan. Dalam sekejap sudah bersih. Dan dalam sekejap pula makanan sudah berlimpah di situ. Daging semua. Ternyata ya daging manusia ya kelihatan jelas, ya ada bumbunya, kaki, ya apa, dipotong-potong. Ya orang yang dibakar tadi dibuat santapan, pesta pora rame-rame. Bau alkohol itu menyengat, arak ya. Nggak tahu dari mana, tiba-tiba saya melihat ada beberapa gentong itu isinya minuman keras, semuanya minum mabuk-mabuk. Nah, setelah itu selesai makan, minum, semuanya duduk rapi. Pendeta pemimpinnya tadi berdoa lagi, lama itu kayak meditasi gitu. Semuanya bersila meditasi lama gitu. Suara petir di langit itu tar, dan langit tiba-tiba berubah lagi seperti suara dengungan lebah itu, ngung terus begitu. Ini berdoanya nggak berhenti, orang-orang semuanya bersila. Nah, setelah bersila selesai, semuanya berdiri, langsung satu sama lain cari pasangan sendiri-sendiri, ya pesta seks, melakukan hubungan seks.
Jadi si orang ini habis dengan ini, ganti dengan itu, ini ganti dengan itu, terus gitu, pesta seks dan minuman keras, mabuk di situ. Nah setelah itu selesai, semuanya sudah terkulai lemes, sang pendeta seperti apa ya, kayak ajaib gitu. Semuanya diteriaki, dibangunkan, disuruh duduk bersila lagi, meditasi. Saat semuanya meditasi itulah tiba-tiba ada kabut turun. Ya langit kan tetap berdengung itu ya waktu meditasi. Kabutnya turun. Gelap sekali, putih semua. Nggak kelihatan, orang-orang sudah nggak kelihatan. Hanya beberapa lampu obor kecil itu kelip. Tiba-tiba lenyap, yang muncul seperti gambar apa ya? Pria yang kepalanya bulat, badannya bulat, gemuk, satu orang di tengah-tengah situ. Di antara kabut itu remang-remang melihat itu saya. Jadi pria kepalanya bulat, badannya bulat, perutnya jemblung, kekar tapi pendek, ya itu. Di antara kabut lihat itu. Nah setelah itu saya nggak ngerti. Dalam pikiran saya cuman bertanya-tanya, apakah dulu di sini pernah ada kampung yang masyarakatnya hidup seperti ini? Ini dalam pikiran, nggak boleh bertanya, nggak bisa ngomong saya, kayak terkunci gitu. Tapi tiba-tiba si pendeta yang dekat dengan saya tadi, yang ngajak saya, seolah-olah paham dengan yang saya pikirkan. Dia tiba-tiba jawab, itu tantra. Yang kamu lihat itu adalah tantra. Itu aja. Sekarang kamu kembali. Hilang sudah orang ini. Jadi saya tiba-tiba melek berada di pinggiran tebing. Di pinggiran tebing. Yang di depan saya ini hamparan ilalang. Jadi tempat kampung-kampung tadi yang saya lihat itu ternyata ilalang. Aku lihat atas, aku naik lagi ke atas. Tempatku bersandar tadi nggak jauh. Jadi jalannya nggak jauh. Ya kembali ke situ, tasku masih ada, karierku di situ. Kepikirannya tantra. Itu. Nah, setelah peristiwa itu tadi, saya putuskan sementara saya bermalam, tapi tidak di situ, tapi juga tidak jadi naik. Saya putuskan untuk turun di camp 2 tadi, di Pondok Mayit. Saya ngecamp di situ malam, nyampe sana sekitar jam 7 di camp 2 itu, sampai jam 7 malam. Lamat-lamat adzan isya itu masih dengar kok, suara motor masih dengar, sepeda motor, tapi ya sangat jauh ya. Lamat-lamat gitu. Paginya saya balik ke base camp. Itu saya ceritakan ke di base camp. Bu siapa itu? Orangnya sepuh itu langsung memberi feedback. Cerita itu namanya Bhairawa Tantra. Bhairawa Tantra. Jadi semacam ritualitas ritual pemujaan terhadap Tuhan dengan cara semacam itu. Ini sempalannya orang Hindu. Jadi Bhairawa Tantra ini pemujaan dengan cara-cara melakukan kekerasan seksual, pesta pora pokoknya. Kira-kira gitu. Untuk pesan ataupun hikmah dari Pak Saiful sendiri ketika Ki Arjuna itu dibawa ke alam alam mereka, begitupun juga di Raung itu dibawa ke alam mereka. Kira-kira apa yang bisa diambil hikmahnya? Kalau dari keseluruhan proses ya dan jarak waktu ya, saya naik Arjuna waktu itu sekitar tahun 94 ya, 95-an. Pastinya sekitar tahun 94 ya, peristiwa itu di Raung tahun 99. Dengan kisah yang masih sama sebenarnya. Keseret ke Pulau Biru katanya slang. Ini
sebenarnya saya sedang dihadapkan pada diri saya sendiri tentang kesombongan. Jadi saya ini sedang menghadapi diri saya yang sombong. Saya ini dulu berpikirnya saya mati muda dan tidak ada sesuatu yang saya takutkan. Nggak ada yang saya takutkan. Mati ya wis. Terus kadang-kadang aku sombong. Teman-temanku yang ikut pecinta alam naik gunung aja rame-rame sendiri kan. Nah, gitu itu bentuk-bentuk kesombongan. Dulu itu nemen kalau denger ya, misalkan Mas Idris cerita, di Lumajang ada orang pinter. Di mana? Di mana? Tak dateng nih orang jajal saya itu. Dulu itu begitu itu. Jajal. Makanya diceritain orang indigo gak percaya. Enggak percaya saya. Sana ada orang pinter, tak datengin. Dulu begitu. Lah bersama berjalannya waktu, beberapa kali pendakian sampai berhenti lama mendaki, sampai mendaki lagi sudah selesai. Wis apa maneh sing disombongno? Nggak ada lagi. Sampai akhirnya saya punya inisiatif mendirikan Mountaineering Study Club. Jadi grup ini ndak banyak eksis, sering juga naik gunung tinggi, cuman ndak banyak dipublikasikan. Di Facebook ada fanpage-nya. Juga dulu sering sih nulis, ya banyak penulis yang di sana nulis artikel-artikel semi ilmiah yang kaitannya dengan pendakian. Ya sudah ndak ada lagi yang diunggulkan kayak kisah-kisah tantang menantang, enggak. Jadi sekarang prosesnya adalah mendampingi teman-teman, mendampingi mahasiswa naik gunung dan diskusi di sana. Diskusi tentang apapun yang real. Sing real apa ya, menjaga bumi sudah. Betul. Ya mungkin itu kesimpulan dari keterangan cerita dan pengalaman dari Pak Syaiful. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya, diambil pelajarannya. Mudah-mudahan kedepannya apa yang sudah dibina Pak Syaiful bisa berjalan lagi lebih besar dan menginspirasi orang-orang banyak. Amin. Ya seperti itulah. Terima kasih. Ya, sama-sama.